Kalau anak-anak sekolah itu alam nyata, ayahanda bunda, itu alam nyata tuh. Ya kan, nyo bawa contekan, nyo tulis dan ketek-ketek di tangannya kok, atau nyo selipan di mana, keluar waktu ujian bisa nyo mencontek. Aja jangan. Ya kan? Tapi kalau di alam barzah enggak ada gunanya tuh contekan. Yang bisa menjawab adalah iman. Maka kalau dia bisa menjawab, maka dia namanya akan mendapatkan nikmat kubur. Walaupun dia seorang ulama, seorang ustadz, seorang da'i, tapi dia tidak bisa menjawab yang namanya lewat fitnah kubur, maka dia akan mendapatkan yang namanya siksaan kubur. Maka siksaan kubur kok ada sebagian ulama berpendapat, sebagian ulama yang berpaham, dia mengatakan tidak ada yang namanya siksaan kubur. Tapi kalau bertanya ke ambo, yang ilmu yang ambo dapat dari guru-guru ambo meyakini siksaan kubur itu ada. Karena sebagian kecil ulama ada yang mengatakan tidak meyakini adanya siksaan kubur. Dan ambo mengambil dari ayat, yaitu tentang ditampakkannya siksaan neraka kepada Fir'aun dari pagi dan petang. Lalu ada sejarah baginda Rasulullah SAW lagi berjalan berdua dengan sahabat. Ya nak, pernah nak sampaikan bulan yang lalu itu? Ya kan? Lalu Rasulullah ini mengambil pelepah kurma, ditancapkannya. Ada seorang sahabat bertanya, Rasulullah SAW mengatakan di bawah sana ada orang yang tersiksa. Ulama-ulama berpendapat itu adalah namanya siksaan kubur. Banyak kitab-kitab yang menjelaskan, ternyata orang yang disiksa di bawah sana itu karena dia tidak mencuci ketika buang air kecil, namanya istinja. Itu ulama berpendapat. Dan kita boleh saja mengambil ilmu-ilmu yang ditafsirkan oleh ulama-ulama kita, ayah anda bunda. Termasuk dengan para sahabat, kita boleh mengambil hujah dari para sahabat, boleh. Karena dia hidup di zaman Rasulullah SAW. Apa salah satu hujah yang kita ambil? Dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kita boleh mengambil hujah darinya. Ketika di zaman Rasulullah, orang mencilok, tunjuk potong tangan, hukum kisos. Nyawa dibalas dengan nyawa. Tapi di zaman Umar bin Khattab, ada seorang yang dibebaskan, tidak dipotong tangannya. Itu di zaman Umar bin Khattab, di zaman khalifahnya Umar bin Khattab. Kenapa? Ditanya oleh Umar bin Khattab, kenapa kau ambil buah kurmanya? Hai Amirul Mukminin, sudah saya minta, tapi dia tak pernah mengasihi anakku dalam keadaan kelaparan. Kalaulah sampai pagi anakku tak makan, yang kutakutkan aku sebagai seorang ayah adalah orang yang celaka yang tak bisa menafkahi anaknya. Aku dalam keadaan sakit, wahai Amirul Mukminin. Diminta oleh tetangganya kurma ini, tidak dikasih. Karena anaknya lapar, ya lapar, ya lapar, ya anaknya sakit. Makanya nyo ambil buah kurma itu, tapi yang nyo ambil buah kurma itu tidak nyo panjek itu, yang jatuh. Yang jatuh sih nyo ambilnya. Maka diberikanlah kepada anaknya. Diadukan kepada Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Khattab, maka diambil. Sebelum dia diadili, ditanya oleh Umar bin Khattab sebelum dipotong tangannya. Ternyata apa? Seorang hamba ini dibebaskan oleh Umar bin Khattab, maka dibayarlah berapa dendanya. Amirul Mukminin seorang Umar bin Khattab yang membayar. Di zaman Rasulullah SAW tidak pernah terjadi seperti ini, ayah bunda. Begitu juga ketika seorang khalifah Umar bin Khattab berjalan dengan wazirnya. Wazirnya yaitu pendampingnya, orang yang ada di sampingnya, berjalan di tengah malam. Dia ingin melihat rakyatnya sudah pada tidur apa belum. Umar bin Khattab. Ketika itu lagi musim dingin. Lalu ada anak-anak yang menangis di dalam gubuk. Menangis anak-anak ini di dalam gubuk. Bu, lapar bu. Apakah
sebentar nak, sebentar lagi nih masak. Kedengaran oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, anak nih menangis. Dilihat oleh Umar bin Khattab, apa yang dimasaknya, nak pernah masak, lama masaknya. Bingung Umar bin Khattab ini. Lalu digedornya pintu, tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya adalah orang musafir, saya kedinginan, boleh saya masuk? Dipersilakan masuk. Sampai di dalam gubuk tersebut, ditanyalah Amirul Mukminin ini oleh seorang perempuan ini. Perempuan ini tidak tahu, yang datang ke rumahnya adalah Umar bin Khattab. Apa kata seorang perempuan ini? Bapak mau kemana? Saya ingin mencari seorang khalifah yang bernama Umar bin Khattab. Padahal dia Umar bin Khattab. Apa kata seorang ibu ini? Kalau bapak bertemu dengan Amirul Mukminin yang bernama Umar bin Khattab, sampaikan kepadanya bahwasan rakyatnya masih ada kelaparan. Bingung. Kenapa, Bu? Lihat apa yang saya masak. Tanya tuh batu nanya masak. Sampai kapan batu itu kan masak? Anaknya tertidur lelap. Maka disitulah Amirul Mukminin Umar bin Khattab ini merasa bersalah, merasa berdosa. Bagaimana nanti dia akan mempertanggungjawabkan di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu ayahanda bunda Amirul Mukminin Umar bin Khattab ini pergi ke gudang makanan. Diambilnya daging, diambilnya perlengkapan-perlengkapan makanan. Apa kata wazirnya? Biar saya yang bawa, wahai Amirul Mukminin. Lalu apa kata Umar bin Khattab? Tidak, saya yang akan membawa. Kenapa? Nanti kelak Allah bertanya kepada saya, hai Amirul Mukminin, ketika rakyatmu kelaparan, apa yang kau lakukan? Itu Umar bin Khattab. Maka kita boleh mengambil hujah. Atau kalau mau dikayak koko terbalik ke pemimpin stek kamu. Maka cari pemimpin yang mendengarkan hati nurani rakyat. Setidak-tidaknya pemimpin itu tahu juk agama. Setidak-tidaknya pemimpin itu pandainya menjadi imam sholat. Setidak-tidaknya pemimpin itu pandai berdoa. Kok enggak, jangankan memimpin sholat, doa bersuara patah-patah lidah itu nu kau pilih pemimpin. Aku hati-hati, apalagi serang subuh itu. Emak-emak aku yo beko dapat Timothy boleh nyawa cucu. Nah itu. Amin ya robbal. Maka kita boleh mengambil hujah dari para sahabat karena dia hidup di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ayahanda bunda. Orang yang wafat berada di alam barzah tersebut, kalaulah dia bisa yang namanya melewati fitnah kubur, maka dia akan mendapatkan yang namanya nikmat kubur. Contoh, ulama-ulama kita tuh sepakat alam barzah itu seperti alam mimpi. Alam barzah itu seperti alam mimpi. Kenapa? Di alam mimpi tak ada satupun teknologi yang bisa menafsirkan sampai saat ini. Kadang-kadang mimpi kita tuh bisa jadi kenyataan. Bisa jadi kenyataan tuh mimpi. Kadang-kadang wak jago lalu wala bapanduh saya. Alam mimpi itu ada wak nan sanang, ada tersiksa, ada wak menangi, ada wak bahagia. Begitupun juga alam barzah. Maka ulama kita mengkiaskan ada seorang pemuda yang ditidurkan oleh Allah di dalam gua. Siapa namanya? Al-Kafir. Ratusan tahun dia ditidurkan. Ketika dia dibangunkan oleh Allah, bajunya ini sudah baju kuno. Uang yang ada di tangannya sudah uang kuno. Maka maksudnya Ustaz, kalaulah kita mendapatkan nikmat kubur ayahanda bunda, mereka nanti Allah bangkitkan yaumul ba'ats, Allah bangkitkan mereka seperti orang yang bangun tidur. Kalau mereka mendapatkan nikmat kubur, walaupun hari kiamat itu akan terjadi 1 juta tahun lagi,
Tapi kalau dia mendapatkan nikmat kubur, maka nanti dia dibangkitkan seperti orang yang bangun tidur, tidak merasakan apa-apa. Seperti awak lalu kini ayahanda bunda, pagi awak jago. Begitu jugalah nanti orang yang mendapatkan nikmat kubur. Dia seperti orang yang bangun tidur, tidak sadar lah kiamat hari ku. Tidak sadar dia ayahanda bunda. Maka ketika di padang mahsyar nanti, sejarah ini, ilmu ini jangan ambil dari saya saja. Banyak para dai ulama kita menyampaikan sejarah ini. Apa itu Ustaz? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir hayatnya itu ayah bunda, Rasulullah tuh sering merasakan sakit kepala. Itu Rasulullah. Kenapa Rasulullah sering merasakan sakit kepala? Karena dia pernah diracuni. Karena dia pernah diracuni. Siapa nama orang yang pernah meracuni Rasulullah? Zainab binti Al-Haris. Zainab binti Al-Haris adalah orang kafir yang suaminya terbunuh di medan perang, orang tuanya terbunuh di medan perang, lalu dia masuk agama Islam. Zainab binti Al-Haris. Tapi dia masuk agama Islam hanya ingin untuk membunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Racun yang diberikan itu bukan racun jangka pendek, tapi racun jangka panjang. Racun jangka panjang. Bagaimana cara dia meracuninya? Zainab binti Al-Haris terkenal dalam sejarah ayahanda bunda. Kece orang Minang kok sangat pandai memasak. Randangnya, dendangnya ndak di Minang sana terkenal, di Eropa terkenal. Tak itu Zainab. Zainab terkenal dalam sejarah, dia pandai meracik makanan. Bumbu-bumbunya yang diolahnya memang begitu lezat. Maka bertanya Zainab kepada Abu Bakar. Dia bertanya, apa kesukaan makan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Abu Bakar? Rasulullah itu suka memakan daging domba maupun onta yang dibakar. Rasulullah itu kalau makannya suka memecah tulang. Itu Rasulullah itu. Maka diraciklah bumbu yang begitu luar biasa oleh Zainab, diberikan racun. Racunnya bukan jangka pendek tapi jangka panjang ayah bunda. Dan ketika itu dihidangkan makanan ini, awalnya Rasulullah tidak mau menerima. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meminta. Tapi ada juga orang dalam sejarah memfitnah Rasulullah. Kenapa? Karena dalam sejarah di balik Zainab ini ahli mengolah makanan, dia juga termasuk orang yang cantik. Maka ada orang yang manipulasi sejarah. Kenapa Rasulullah mau memakan daging ini? Karena terpincut dengan cantiknya. Ini hoax. Tak dibenarkan oleh para pakar sejarah. Kenapa Rasulullah mau memakan daging tersebut? Karena menghargai Zainab. Sudah susah payah dia membuat makanan, makanya dimakanlah daging tersebut. Dalam sejarah itu 8 para sahabat, termasuk 9 dengan Rasulullah. Maka ketika para sahabat memakan dengan lahapnya, ketika Rasulullah memegang tulang pahanya domba tersebut, maka dilihat tulang itu menghitam. Rasulullah mengetahui daging ini diracun. Zainab ini lari ke Syam. Dia lari ke Syam. Besok ada sahabat yang meninggal. Pada malam itu juga disuruh berhenti oleh Rasulullah, maka semuanya disuruh berbekam. Maka bekam yang paling baik itu ayahanda bunda di sini. Bekam yang paling baik nih. Kalau ayah bunda rajin membekam, awak kalau dia teteh mau 40 koko, jagolah kesehatan tuh. Sekali 2 bulan kok bisa laki-laki bekam di sikoa. Kenapa? Karena dalam sejarah tak ada satupun yang membuktikan kalau orang yang rajin membekam sekali 2 bulan di siko, insya Allahnya terhindar dari stroke. Dalam keadaan seperti itu, rajin-rajinlah membekam di siko ayah bunda, insya Allah terhindar dari stroke. Kenapa? Karena yang disedot ini di sini ratusan penyakit. Ini pusatnya penyakit di sini. Maka rajinlah berbekam. Saya kalau berbekam itu ayah bunda, ambo colaan kepada di siko setia. Kalau sekarang sudah ada mesinnya, colaan, bulet, tegeko, terus sedot.
itu darahnya tuh kental itu. Kalau lah biasa wak sakit di siko gua, enak panek-panek di siko gua, bekam lah di siko gua. Maitam darahnya mau deraga-raga. Habis membekam tuh tanang ayah bunda. Yang tadi kepala kuacuk siap, insya Allah pada hari itu juga penyakit kepala itu hilang. Kalau tidak percaya nanti mau praktekkan. Karena ambo insya Allah ahli juga dalam berbekam. Ambo nak promosi gitu, kau kecil mau promosi go. Balik ke cerita. Lalu ayahanda bunda besoknya meninggal seorang sahabat, maka disuruh carilah Zainab ini sampai dapat. Maka di zaman Rasulullah SAW diadili. Maka ketika Rasulullah ini kena racun, racunnya bukan jangka pendek, jangka panjang. Itu Rasulullah. Jadi kiceknya Rasulullah meninggal karena gara-gara diracun lah, tidak. Bukan itu faktornya. Maka ketika Rasulullah duduk termenung di depan Masjid Madinah Al-Munawwarah, waktu matahari mau terbenam, menetes air mata baginda Rasulullah. Kepalanya agak sakit, tapi dia melihat matahari mau terbenam. Ketika itu lewat Abu Bakar. Bertanya Abu Bakar kepada baginda Rasulullah SAW. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, apa yang kau pikirkan? Kenapa kau meneteskan air mata ya Rasulullah? Apa yang kau pikirkan? Rasulullah diam. Beritahu aku, kata Abu Bakar. Bukankah aku adalah orang yang pertama mengakui kenabianmu setelah istrimu Khadijah? Bukankah aku orang yang pertama masuk Islam setelah istrimu? Maka beritahu aku, kata Abu Bakar. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Yang dipikirkan oleh Rasulullah itu siapa? Ikhwani, saudaraku, kata Rasulullah. Lalu apa kata Abu Bakar? Bukankah aku ini saudaramu ya Rasulullah? La, tidak. Ashabi, engkau adalah sahabatku, kata Rasulullah. Maka apa kata Abu Bakar? Siapa saudara-saudaramu itu ya Rasulullah? Yang membuat engkau menangis ya Rasulullah? Siapa saudara-saudaramu itu? Beritahu aku, kata Abu Bakar. Lalu apa kata baginda Rasulullah SAW? Engkau ingin tahu siapa saudara-saudaraku itu? Iya ya Rasulullah. Saudara-saudaraku nanti yang hidup di akhir zaman, kata Rasulullah. Yang hidup setelahku maksudnya. Dia tidak pernah melihat wajahku Abu Bakar. Dia tidak pernah mendengarkan suaraku Abu Bakar, tapi dia selalu berselawat kepada aku. Itulah saudaraku, kata Rasulullah SAW. Kau ingin tahu siapa saudara-saudaraku? Itu Abu Bakar. Iya ya Rasulullah. Dia yang tak pernah melihat dakwahku, dia yang tak pernah melihat diriku Abu Bakar, tapi dia selalu beriman dan bertakwa kepada Allah. Itulah saudaraku, kata Rasulullah. Saudara-saudaraku nanti yang hidup di akhir zaman itu para pemimpin, para alim ulama yang meneruskan dakwahku ini, yang meneruskan risalahku ini. Mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Mereka yang menyantuni anak yatim. Mereka yang mengerjakan kebajikan di muka bumi ini, Abu Bakar. Itulah saudaraku, kata Rasulullah SAW. Maka ayahanda bunda, nanti di padang mahsyar tak ada satupun manusia yang sibuk kecuali baginda Rasulullah SAW. Ayah kita sibuk dengan dirinya sendiri. Istri awak yang setiap hari menemani awak lalu, ini nanti sibuk dengan dirinya seorang. Anak yang wak layan, anak yang wak gadangan kini kuah di padang mahsyar nanti dia sibuk dengan dirinya sendiri. Yang sibuk tu nanti cuma satu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sibuk di padang mahsyar nanti, ayah bunda bunda. Apa kata Rasulullah? Ikhwani, saudaraku, kata Rasulullah. Ini aku Muhammad, kesinilah. Ini aku Muhammad, kata Rasulullah. Biar ku tuntun kau masuk ke surganya Allah. Sampai-sampai Rasulullah SAW tak satu pun menemukan saudaranya. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah di padang mahsyar nanti? Dia sujud di padang mahsyar, ayah anda bunda. Rasulullah SAW sujud. Rasulullah berdoa kepada Allah. Apa doanya Rasulullah SAW? Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Mana saudara-saudaraku itu ya Allah, yang tidak pernah melihat wajahku, yang tidak pernah mendengarkan suaraku ya Rabb, tapi dia selalu berselawat kepadaku. Ya Rabb, mana saudara-saudaraku itu ya Allah, yang tidak pernah melihat aku berdakwah, tapi dia selalu beriman dan bertakwa kepadamu. Mana saudara-saudaraku itu, kata Rasulullah SAW. Tapi Allah jawab dalam hadis qudsi, ayah bunda. Apa kata Allah? Hai Muhammad, bangunlah, kata Allah. Bangun dari sujudmu.